Terus aku ngontur ya, sekarang ini aku kontur, aku pakai makeover, ini pakai bedak padat yang coklat gitu, pakai power stay. Diaplikasikan di jidat, terus kemudian di apa ini namanya, bukan tulang pipi, bau ini ya, bagian bawah tulang pipi ya, supaya bergradasi. Jadi mukanya tuh ada formnya gitu, betul. nggak flat gitu. Dan kita konturin dong. Blush on, ini aku pakai SK sama pakai LT Pro. SK yang apa? Ini aku pakai yang Honolulu. Jadi aku pakai 2 karena aku ambil yang agak warna pink, aku campur kayak gini di bagian belakang. Kadang ada nggak sih Kak klien yang ngarani, Kak mau blush onnya warnanya pink aja dong, oranye aja gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada sih. Biasanya kayak gitu, kayak request warna itu di blush on sama di eyeshadow. Tapi itu ngomongnya biasanya di awal atau biasanya kalau kita proses kayak gini sih hampir gitu ya. Lagi mau pengaplikasian ya, biasanya mereka, Mbak nanti pakai ini ya, kayak gini ya, looknya gini. Atau misalnya gini, Mbak baju aku warna pink ya, gitu. Nah itu kita lebih enak sih. Oh iya Mbak, oke. Oke, tarik senyum. Ini aku pakai yang Honolulu-nya. Itu cuma di depan-depan aja ya, buat kayak menyamar-nyamarkan dan apa ya namanya, menyatukan gitu. Jadi semakin ke depan warnanya tuh semakin soft gitu sih. Biasanya aplikasiannya berarti selalu senyum ya Kak ya, supaya terlihat ini ya, garisnya ini ya. Iya, sebenarnya aku nyari overall cheeknya kan, jadi di sini biar gampang. Soalnya emang warnanya aku kasih agak lebih karena ini nanti kita ambil make up untuk pengantin adat ya. Tapi memang biasanya kan blush on juga dia oksidasi nggak sih? Iya benar. Walaupun misalkan dia dari awal tuh udah kayak nampol banget, tapi nanti lama-lama ketika kita udah bikin alis, kita bikin eyeshadow gitu, ntar dia lama-lama agak pudar kan? Iya benar banget, makanya aku biasanya pakai blush on itu 2 kali. Bisa nanti hampir finishing gitu, di touch up lagi ya, finishing nanti touch up lagi. Terus aku kasih highlighter dikit. Highlighternya pakai, aku pakai makeover ya. Dan ngasihnya cuma di ujung sama di bagian sini aja. Lekuan. Jadi jangan semua gitu dikasih. Nanti tuh kayak hidungnya kayak apa ya? Panjang banget gitu. Ingat gak sih kalau zaman dulu pas nari tuh kayak seret gitu gak sih? Aku ngerasain banget dulu. Makanya itu kan. Tapi lu nampol di panggung. Oh iya. Karena dilihat dari ini kan kamera penonton gitu. Nah, maka dari itu, kenapa kita udah punya sebenarnya ya? Kenapa kita udah punya takaran masing-masing? Karena kita tahu. Jadi emang untuk panggung tuh segini, untuk make up klien wedding tuh segini. Nanti kira-kira tuh di gedung ya, misalnya di gedung nih. Oh nanti di gedung nih berarti agak jauh dikit. Oh misalnya ini nih. Garden party gitu, itu kan garden party itu biasanya nggak terlalu banyak jarak sama ini ya, sama apa ya namanya, teman-teman gitu ya, itu biasanya lebih disofin lagi. Itu jadi kayak kita tuh sebenarnya udah lihat sih kondisinya kayak gimana nih, kita pakai apa nih, kita seberapa nih gitu. Jadi pokoknya MUA itu juga nggak asal nemplokin, tapi dia juga harus ngelihat kondisi dan situasi yang terjadi nanti ya. Aku bikin alis, ini aku
aku pakai brush yang nggak ada apa-apanya, jadi nggak ada eyeshadow atau apapun. Jadi aku cuma ambil warna dari pensil alis tadi, Dibawor aja buat kayak misi gitu atau gimana ini? Jadi kan aku pakai Jasmine ya tadi ya pensil alisnya tuh. Nah Jasmine itu emang agak dia lunak, Kayak Van Gogh. empuk gitu, lebih lunak lagi sih. empuk. Jadi kayak dia ngasih warna sebenarnya. Jadi tadi kan hanya bingkai kan, terus habis itu dari yang bingkainya itu bisa untuk dibaurin ke agak dalam-dalam Benar. dikit gitu ya. Setelah itu aku pakai lem, ini aku pakai Cherry Tamara, lem alis. Udah nggak pakai Gak pakai glitter. enggak. Jadi langsung pakai Cherry Tamara. Oke. Ini nggak sih teksturnya kayak lem-lem bulu Emang mata enggak, gitu nggak emang sih? dia basicnya lem. Oke. Lem apa ya, kayak lem lah, lem kertas gitu. Tapi yang lem kertas yang kental ya, bukan lem kertas yang agak padat gitu. Ini kalau diaplikasikan dia harus cepat nggak apa nanti kalau misalkan terlalu lama terus dia nanti Pasti. menggumpal atau gimana Harus gitu cepet. harus cepet ya. Jadi langsung ketika udah langsung diatur mau kayak gimana nih bentuknya. Kalau udah langsung kita press, terus habis itu kita ini tutup lagi. Karena ini kan lem ya, jadi lebih untuk tekstur kalau udah kering itu lebih bahaya daripada kayak apa tuh namanya wax kayak gitu ya, atau glitter gitu ya. Kipas sate dulu. Kipas sate. Nggak ada kipas yang lebih bagus lagi apa bu? Udah ada paling bagus bu, ini souvenir bu. Tapi anginnya bukan lagi. Rapiin pakai LT Pro ini lagi, kayak concealer ini lagi. Ini adalah sesi tak bernafas. Kenapa? Karena kita harus konsentrasi tinggi. Kita bikin alis sampai kayak nggak napas gitu ya. Dan aku biasanya kalau bikin alis tuh nggak bisa diajak cerita. Oh gitu. Kalau aku sih, aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Tapi kalau aku nggak bisa, jadi benar harus fokus. Kadang kalau misalnya cerita tuh ada yang jelepret dikit, ini dikit gitu. Karena ini ada yang kayak bolong-bolong, warnanya nggak keisi, aku tambahin dulu pakai Brow It dari Nongchat. Ini yang powder aku pakainya. Warnanya kak? Ini aku pakai warna yang apa ya? Warna Brown. brown. Plus dark brown. Dicampur, itu kan ada Campur, dua kan? ada dua. Dicampur ya. Nggak harus sampai depan karena apa ya, biar ada gradasi aja. Jadi depan tuh cuma kayak ya sisa-sisa gitu lah. Jadi yang belakang yang dibentuk ya. Yang belakang yang kita kasih warna agak full. Dan di sini kita bikin yang sesuai keinginan kita. Jadi masih bisa digedein, masih bisa kecilin gitu. Terus baru dibentuk pakai yang LT Pro nya itu tadi buat membentuk lagi. Lihat sawah, jadi depan kita ada traktor. Kalau pagi-pagi itu di sini apa? Petasan jam 5. Oh, asik. Jam 5 masih kaget. Pakai feeling aja sebenarnya kalau bikin alis tuh. Tapi sebenarnya setiap MUA tuh dia punya karakteristik alis sendiri-sendiri sih. Bentuknya juga kan sekarang lagi banyak yang alis-alis serat gitu ya. Itu juga sesuai dengan karakter makeup dan MUA-nya masing-masing. Itu aku tutup lagi pakai bedak taburnya tadi, aduh. Jadi setelah selesai, jadi tetap agak dibaur-baurin bagian ini. Ya, biar dia nggak kelihatan gemblok ya, gemblok apa sih sebenarnya bahasa gemblok tuh? Blok-blok, aduh blok. Ngeblok. Jadi aku tentunya pakai bedak padat yang tadi kita pakai pas pakai suruh aja. Ditap-tap ya, jangan digeser ya. Tap, di tap, jadi emang agak di Tekan-tekan. Oh, udah. Ini
Udah bersihin lagi pakai kuas. Pakein, jadi sebenarnya ini tuh untuk alis, tapi aku pakein ini untuk base eyeshadow. Kayaknya emang harus hati-hati karena ini kan semi-semi agak creamy ya. Jadi makanya di mata yang bergerak aja sih. Ini kan ada ya lingkaran nih. Nah, lingkaran gitu ya. Aku pakai eyeshadow, ini aku pakai Wild Life. Tetap di bawah aja, nggak usah terlalu naik. Itu diisi dulu setengah lingkaran. Pokoknya aku dari tengah ke yang luar-luar kayak gitu. Jadi nggak dari samping atau dari depan atau dari atas, tapi dari paling bawah, tengah bawah. Itu terus aku tambahin agak orange dikit biar lebih dramatik aja. Itu juga sama Kak, dari tengah ke Sama. samping-samping kan. Beauty Glaze, aku pakai yang popping palette karena tadi yang Wild Life-nya nggak ada warna hitam, jadi aku pakai warna hitam. Ini masih di tengah juga. Udah aku kasih hitam di sini. Jadi kenapa pakai hitam? Karena aku cuma mau ngasih warna tegas aja di dalam. Jadi warna untuk mata setengah lingkarannya ini tuh tajam gitu. Glitter, press glitter. Ini pakai aku Sephora. Aku pakai yang Shock. Ini lebih ke semua area sih yang aku kasih. Aku bawin lagi. Pakai warna yang coklat tua. Bawah yang merem, aku lebih suka lihat bawah. Bawah aja sayang. Aku kasih eyeliner yang gel. Ini di bagian water white. Jadi kadang ada yang lupa, kadang ini masih putih gitu. Bulu matanya udah bagus, ya ternyata. Tapi dari foto lihat bawah lagi kan. Nah, tinggal dimanja. ada yang pakai pensil, ada yang pakai gel. Kalau aku lebih senang pakai gel. Kita kasih lem. Ini aku pakai lem expert yang premium. Lem sejuta umat. Yap. Lihat bawah lagi, kita aplikasi ke garis eyeliner ya. Untuk kali ini aku pakai bulu mata 3D karena aku rasanya sekarang lebih cepet sih. Lebih cepet 3D dan lebih apa ya, simple, efektif waktunya ya, juga. Buat waktu lebih cepat juga. Ini aku pakai IV. Ini aku pakai yang Joy. Bulu matanya udah aku kasih lem juga, jadi tinggal nempel. Aku kebiasaan pakai aku nih pinset. Jadi nggak semua pakai pinset juga sih, tergantung. Ada yang bisa, ada yang nggak sih. Kalau aku senang pakai pinset. Lihat bawah. Memang lebih baik pengaplikasiannya tuh lihat bawah ya. Kalau aku lebih senang lihat bawah. Kita satuin. Kita lem bagian bawahnya. Jadi biar nempel sama atasnya ya, jadi kayak nggak ada bulu mata yang jerabut-jerabut ke bawah ya. Rapi gitu loh. Jadi kayak mau benar bulu matanya ya ada satu gitu. Kita satuin bulu matanya. Dan bulu mata palsunya supaya menyatu ya, jadi nggak kelihatan ada 2 layer di bulu mata.
mata gitu. Di bagian bawah masih ada kayak lem, bisa lem kayak gitu, kita bersihin pakai eyeliner, jangan pakai maskara ya. Nanti soalnya menggumpal Iya. biasanya kalau pakai maskara. Aku pakai eyeliner yang putih di atas. Pakai warna putih biar jadi kelihatan seger aja. Highlighter yang agak putih, aku timpa di bagian putih tadi, sama dikasih di inner corner sini. Buat belek-beleknya ya, Belek artis artis sih. artisnya. Sekalian aku maskara, jadi aku yang untuk bulu mata bawah, aku kasih maskara bawah aja ya, jadi nggak usah yang atas. Yang atas. Jadi ini juga cara aku mengantisipasi sih. Kalau misalnya akad, biasanya aku pakein maskara gini dulu, nanti di bagian belakang aku kasih bulu mata. Jadi menurut aku nanti waktu akad itu masih aman ketika bulu mata. Misalnya nih jeleknya bulu mata bawah itu nanti ke angkat atau nggak pas, itu masih ada maskara gitu. Oke. Ini aku pakai bulu matanya yang udah potongan 3-3 gini. Karena biasanya habis akad itu nangis-nangis ya. Jadi ibaratnya kalau itu keangkat masih ada kelihatan bulu mata bawah gitu kan. Biasanya foto-foto ya, foto-foto Bener shoot banget. dulu gitu. Oke, sekarang aku mau pasang bulu mata. Ini aku pasang yang paling ujung dulu, ujung belakang ya. Lihat atas. Bener-bener di pojok banget dulu ya kak ya. Pojok tapi aku agak keluar dikit, jadi keluarnya tuh lebih ke keluar ke sana. Iya benar ya, keluar ke sana. Bener. Karena aku pengen bikin matanya lebih panjang gitu efeknya. Oke. Terus mata si klien kalau bisa naik terus kelihatan terus. Jadi kalau bisa kita masangnya bener-bener mepet banget sama bulu mata asli. Dan ini nggak nyampe depan. Ini harus tengah aja. Jadi kalau misalkan si bulu matanya itu kira-kiranya bisa sampai depan, berarti ada yang nggak dipakai ya? Biasanya itu yang kayak utuh. Kalau ini kan aku tadi udah yang potong-potong. belinya ya udah potong-potongan kan ya. Halo guys, sekarang udah jadi ya. Ini kita bikin adat Betawi. Sekarang kita tinggal pakai lipstick. Oke, kita pakai lipstick dulu. Ini aku pakai Silky Glow. Aku bikin line. Superstay Matte Ink. Ini aku pakai yang nomor 260. Coklat lokak ya. Kasih lip gloss. Ini aku pakai Pink Flash. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai membuat tutorial adat Betawi dari Kak Ristika. Terima kasih Kak Ristika sudah Sama-sama. banyak memberikan ilmu. Semoga bermanfaat. teman-teman. Jadi bisa kita petik ya, Kak Ristika memulai perjalanan karir makeup itu berawal dari Kak Ristika menjadi penari. Ya, Terus kemudian karena Kak Ristika terbiasa make up diri sendiri, kemudian make upin
klien, terus kemudian sekarang Kak Aristika sudah bisa make up wedding. Oke, jadi untuk teman-teman yang pengen belajar make up, bisa make up dari diri sendiri dulu ya. Tidak apa-apa ya, diaplikasikan untuk diri sendiri dulu, nanti step by step pegang klien, terus kemudian ya dari kecil dulu ya, make upin anak-anak dulu, terus dewasa. Oke, terima kasih buat semuanya, see you.